Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan Ali, NIM 22 OSP 688. Kali ini saya akan menjelaskan terkait generator. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah mesin listrik yang diampu oleh Bapak Taufik. Jadi langsung saja. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu komponen utama pada generator DC. Secara umum, komponen utama pada generator DC terbagi menjadi dua, yaitu stator dan rotor. Di mana stator ini merupakan bagian yang diam dan rotor merupakan bagian yang berputar. Nah, komponen-komponen yang ada pada stator yaitu terminal box, frame, belitan stator, brush atau sikat, dan bearing. Kemudian komponen yang ada pada rotor yaitu komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Nah, yang pertama, frame. Jadi frame ini merupakan rangka di mana di frame ini sudah include dengan terminal box. Kemudian di frame ini juga tempat nameplate dipasang. Selanjutnya yaitu bearing. Bearing merupakan lahar supaya untuk menstabilkan putaran poros rotor. Selanjutnya yaitu brush atau sikat-sikat. Ini berfungsi untuk menyalurkan energi listrik. Kemudian ada belitan stator yang terbagi menjadi dua, yaitu inti kutub utama dan inti kutub bantu. Kemudian komutator. Komutator ini merupakan penyearah pada generator DC, di mana komutator ini berbentuk lempengan-lempengan. Selanjutnya ada belitan rotor dan poros rotor. Jadi poros rotor ini merupakan bagian yang berputar yang dipasang di lahar supaya putarannya stabil. Nah, selanjutnya ada belitan rotor. Jadi belitan rotor ini tempat energi listrik dibangkitkan. Selanjutnya ada kipas rotor yang berfungsi untuk mendinginkan. Nah, kita beralih ke generator AC. Sama, generator AC terbagi menjadi dua bagian, yaitu stator dan rotor. Nah, ini merupakan tampak dalam generator. Jadi di sini ada prime mover. Prime mover ini merupakan penggerak mula yang terhubung ke poros dan akan memutar rotor. Jadi bisa dilihat di dalam stator itu ada magnet, kemudian ada kumparannya atau bisa disebut kumparan medan. Selanjutnya ada kumparan jangkar, yaitu yang fasa A, fasa B, fasa C itu merupakan kumparan jangkar. Jadi kumparan medan ini, kumparan medan yang bisa dilihat di sini, kumparan medan yaitu kumparan yang berada pada magnet, merupakan kumparan sebagai penguat eksitasi. Sedangkan kumparan jangkar ini tempat terbangkitnya GGL. Nah, prinsip kerja. Yang pertama itu generator AC. Jadi prinsip kerja generator AC yaitu menurut hukum Faraday, di mana jika ada kawat diletakkan pada medan magnet, maka akan timbul GGL. Nah, bisa dilihat, jadi syarat utama terbangkitnya GGL yaitu harus ada magnet, kumparan, dan gerak relatif. Selanjutnya itu slip ring, itu berfungsi sebagai tempat disalurkannya energi listrik yang telah dibangkitkan. Kemudian prinsip kerja pada generator DC yaitu sama. Dia membutuhkan magnet, kumparan, dan gerak relatif. Tetapi bedanya pada generator DC, dia tidak menggunakan slip ring, melainkan komutator. Jadi komutator pada generator DC ini berfungsi untuk menyearahkan
arus listrik GGL yang dibangkitkan. Baik, yang selanjutnya itu adalah eksitasi. Jadi, eksitasi itu merupakan sistem penyuplai listrik DC sebagai penguat medan magnet pada generator atau sebagai pembangkit medan magnet yang mengakibatkan generator dapat menghasilkan energi listrik dengan besar tegangan atau keluaran generator yang bergantung pada arus eksitasi itu sendiri. Nah, yang berikutnya itu kutub luar dan kutub dalam. Jadi, kutub luar ditandai dengan magnetnya itu berada di luar atau medan magnetnya itu diam, dan yang berputar yaitu kumparan jangkarnya. Sedangkan kutub dalam yang berputar adalah magnetnya, dan yang diam adalah kumparan jangkarnya. Nah, ini perbedaan kumparan jangkar dan kumparan medan. Jadi perbedaannya yaitu kumparan jangkar merupakan tempat terbangkitnya GGL. Sedangkan kumparan medan merupakan kumparan yang digunakan untuk penguat medan magnet pada generator. Nah, selanjutnya generator SAN, seri dan penguat terpisah. Jadi pada generator SAN ini penguat eksitasinya atau di sini ditandai dengan SAN valve. Ini merupakan penguat eksitasi. Dia terhubung secara paralel dengan armatur. Kemudian generator seri, kumparan penguatnya dia terhubung secara seri dengan armatur. Jadi penguat medan magnet pada generator SAN dan seri itu diambil dari tegangan yang dibangkitkan oleh generator itu sendiri. Sedangkan pada generator dengan penguat terpisah, penguat eksitasinya tegangan supply pada penguat eksitasi pada generator penguat terpisah itu diambil dari suplai listrik lain, tidak diambil dari tegangan yang dibangkitkan oleh generator itu sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip pengaturan tegangan, di mana pengaturan tegangan ini pada prinsipnya itu untuk agar tegangan yang digunakan itu stabil. Jadi pada prinsipnya tegangan itu diatur berdasarkan kebutuhan beban. Jadi ketika beban naik, maka daya yang digunakan naik sehingga tegangannya harus dinaikkan juga. Tetapi batasan tegangan khususnya di Indonesia untuk yang satu fasa yaitu 220 volt dan yang tiga fasa yaitu 380 volt. Selain itu tegangan juga harus stabil dan harus continue. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.